Mungkin beberapa dari kalian masih ingat akan peristiwa menghebohkan yang terjadi awal tahun 2021, di mana Capitol Building di Washington DC, ibu kota Amerika Serikat, diserbu dan diduduki oleh para pendukung Donald Trump. Hal tersebut merupakan berita besar yang menghebohkan di Amerika, karena gedung Capitol merupakan gedung MPR-nya Amerika dan menjadi pusat pemerintahan negara Paman Sam tersebut. Padahal, terakhir kali gedung Capitol diserang pada 1814 oleh pasukan Inggris. Apa sebenarnya yang menyulut penyerangan tersebut? Saat masa kampanye pemilihan Presiden Amerika, muncul sebuah situs teori konspirasi para pendukung Trump yang disebut dengan QAnon. Apa itu QAnon? Para pendukung QAnon meyakini bahwa Amerika dan seluruh dunia sebenarnya dikuasai oleh sebuah organisasi misterius yang disebut cabal, sebuah organisasi yang memuja setan, kanibalistik, serta mengorganisir perdagangan manusia yang mencakup penculikan dan penjualan anak-anak kecil untuk memuaskan nafsu seks para pedofil. Dengan kata lain, para elit pemerintah sesungguhnya adalah pengikut sekte pemuja setan dan juga pedofil kelas kakap. Uniknya, QAnon meyakini bahwa Donald Trump adalah juru selamat mereka dan berniat membasmi cabal sesat tersebut. Menurut mereka, usaha Donald Trump ini dihalang-halangi hingga kalah dalam pemilihan umum Amerika. Benarkah teori konspirasi ini? QAnon merupakan sebutan bagi para pendukung teori konspirasi yang secara definisi politik bisa digolongkan ke dalam sayap kanan atau golongan religius, berlawanan dengan sayap kiri atau paham komunis yang menolak ketuhanan. Tak heran, para pendukung Trump kebanyakan adalah golongan Kristen konservatif, yang terkadang bisa dibilang radikal, yang dalam catur perpolitikan di Amerika diwadahi dalam partai politik bernama Republikan, yang kala itu mengusung Trump sebagai calon presiden. Lawan dari kaum Republikan adalah kaum Demokrat yang menjunjung tinggi paham liberal yang moderat, contohnya membela hak kaum LGBT hingga hak aborsi, menjunjung tinggi pluralisme dan amat mendukung para imigran yang masuk ke AS. Karena paham yang saling bertentangan inilah, kedua golongan tersebut saling bermusuhan satu sama lain. Nah, inilah asal-muasal mengapa golongan sayap kanan ini amat mempercayai teori konspirasi. Sebab kaum Demokrat seringkali berusaha membatasi hak memegang senjata tersebut dengan dalih untuk menurunkan angka penembakan massal yang amat memprihatinkan. Namun kaum Republikan percaya bahwa pemerintah sengaja mengangkat isu itu untuk memperlemah suara calon presiden mereka. Maka tidaklah mengherankan, di kalangan sayap kanan sering beredar rumor bahwa kasus-kasus penembakan massal di Amerika sesungguhnya tak benar-benar terjadi dan hanya dirancang agar pemerintah bisa memiliki alasan untuk mencabut hak memiliki senjata. Karena alasan inilah, teori konspirasi semacam krisis aktor hingga kanon berkembang amat cepat di kalangan sayap kanan, bahkan diterima sebagai suatu kebenaran. Pada Oktober 2017, sebuah akun yang menyebut dirinya Ki memposting sederet tuduhan berupa teori konspirasi yang amat menghebohkan di sebuah situs mirip Kaskus bernama 4chan. 4chan adalah sebuah buletin digital di mana semua orang bisa memposting pesan atau artikel secara anonim. Karena akun Ki ini berstatus anonim, maka ia pun disebut sebagai QAnon. Ki mengaku sebagai pejabat tinggi Amerika yang memiliki apa yang disebut Key Clearance, sebuah status security tinggi yang membuatnya mampu mengetahui dan mengakses rahasia-rahasia negara. Lalu teori konspirasi apakah yang ia lontarkan? Ia menuduh pemerintah Amerika sesungguhnya dijalankan oleh sebuah sekte sesat yang disebut cabal yang memiliki kekuasaan amat tinggi, namun bermoral luar biasa bejat. Mereka sesungguhnya adalah pedofil yang menjalankan ring perdagangan anak kecil berskala internasional demi memuaskan nafsu biadab mereka. Tak hanya itu, para anggota cabal ini memuja setan dan juga kanibal. Para pendukung QAnon ini percaya bahwa presiden junjungan mereka, Donald Trump mengetahui keberadaan cabal ini dan berniat menghancurkan mereka. Hari di mana Donald Trump hendak menyerang dan mengekspos kaum cabal ini mereka sebut sebagai The Day of Reckoning atau Storm. Mereka juga menuduh bahwa para politikus dari kaum Demokrat, para petinggi pemerintah serta aktor dan sutradara Hollywood termasuk ke dalam cabal sesat ini. Tapi tentu saja bagi mereka, politikus dari partai mereka, yakni Partai Republik merupakan orang-orang suci yang tak terkait dengan sekte ini, walaupun mereka juga petinggi negara dan bagian dari pemerintah. Mereka juga menuduh bahwa Barack Obama, mantan presiden dari kubu Demokrat, Hillary Clinton, lawan Trump dalam pemilihan presiden yang lalu, dan George Soros, miliuner yang diduga membajking dana bagi para anggota cabal, merencanakan kudeta terhadap Trump. Mereka meyakini kaum kabal mengontrol segalanya, termasuk media. Oleh sebab inilah, ciri khas dari para pengikut QAnon adalah mereka tak percaya dengan berita. Mereka sudah telanjur dicuci otaknya agar percaya bahwa semua berita yang ada di televisi hanyalah kebohongan media semata. Ketika wabah coronavirus melanda dunia, para pengikut QAnon juga hanya menganggapnya sebagai hoax semata agar pemerintah bisa mengekang kebebasan mereka. Lebih lanjut lagi,
Mereka percaya bahwa Trump adalah sang juru selamat yang akan menciptakan sebuah utopia penuh kedamaian dengan cara menghancurkan para cabal. Itulah sebabnya, para pengikut QAnon amat memuja Trump, bahkan dibutakan oleh kesetiaan mereka, rela menyerbu gedung Capitol. Mereka percaya bahwa kekalahan Trump di pemilu 2020 lalu merupakan bukti nyata bahwa cabal berusaha menggagalkan storm tersebut dengan cara merekayasa hasil pemilu demi menggulingkan Trump dari kursi kepresidenan. Nah, apakah QAnon menawarkan bukti atas semua teori konspirasinya itu atau semua hanyalah berlandaskan omong kosong belaka? Para pendukung QAnon menyatakan bahwa mereka memiliki bukti kuat. Salah satunya adalah Anthony Weiner, seorang petinggi Demokrat yang entah kebetulan atau tidak memang terbukti sebagai seorang pedofil. Pada 2017, Anthony terbukti melakukan sexting terhadap gadis di bawah umur berusia 15 tahun, padahal ia sendiri sudah berusia 50-an tahun. Akibat perilaku cabulnya itu, Anthony dihukum 21 bulan penjara dan karir politiknya pun tamat. Setahun sebelumnya, pada 2016, sebuah akun Twitter menyebut bahwa Anthony yang seorang Yahudi bekerja sama dengan NYPD, Departemen Kepolisian New York, kota di mana Anthony pernah beberapa kali mencalonkan sebagai wali kota, menjalankan sebuah organisasi pedofilia. Namun perlu diingat bahwa akun Twitter ini juga kerap mengeluarkan hujatan kebencian berbau anti-Yahudi dan juga white supremacist, paham yang percaya bahwa ras kulit putih lebih tinggi ketimbang ras kulit berwarna yang mereka anggap derajatnya lebih rendah. Tak hanya itu, para pendukung QAnon juga percaya akan sebuah teori konspirasi bernama Pizzagate, yang menyebut bahwa sebuah kedai pizza di Washington DC bernama Comet Ping Pong sesungguhnya adalah markas para pedofil di mana di lokasi tersebut mereka kerap berkumpul dan mengadakan ritual pemujaan setan. QAnon juga aktif menyebarkan teori konspirasi di balik kematian Seth Rich. Nah, siapakah Seth Rich ini? Seth Rich adalah pegawai Komite Nasional Demokrat yang masih berusia 27 tahun. Pada 10 Juli 2016, Seth ditemukan tewas tertembak dan kematiannya disimpulkan polisi sebagai aksi perampokan biasa. Namun QAnon berpendapat lain bahwa Seth sengaja dibunuh oleh petinggi Demokrat karena mengetahui rahasia di dalam partai tersebut dan berniat mengumbarnya ke publik. Apalagi kematiannya kala itu hanya berselang beberapa bulan sebelum pemilihan presiden pada 2016. Tak hanya itu, bahkan Fox News, kanal berita yang terkenal sebagai pendukung fanatik Trump, juga ikut aktif menyebarkan teori konspirasi itu. Keluarga Seth sendiri mengaku merasa kematian anak mereka yang tragis justru digunakan sebagai kendaraan politik oleh orang-orang tak bertanggung jawab. Celakanya, kini teori-teori konspirasi ala QAnon merebak tanpa batas, bahkan meluap keluar dari situs 4chan sendiri, di mana ia berawal. 3 pendukung QAnon bernama Paul Furber, Coleman Rogers dan Tracy Diaz berniat menyebarkan teori-teori QAnon yang menurut mereka, memukau nalar, mengguncang iman, itu ke khalayak yang lebih luas. Mereka menyebarkannya melalui berbagai situs media sosial seperti Twitter, Reddit, hingga YouTube. Bahkan Coleman Rogers dan istrinya, Christina Urso meluncurkan Patriots, Soapbox, sebuah kanal live stream YouTube yang khusus didedikasikan pada QAnon, di mana ujung-ujungnya mereka kemudian meminta donasi dari para pemirsanya. Ki sendiri memutuskan untuk pindah dari situs 4chan ke situs 8chan karena merasa dimata-matai di sana. Namun pada 2019, situs 8chan ditutup pemerintah karena terbukti terlibat dengan kasus penembakan massal di El Paso, Texas. Celakanya, pada Maret dan Juni 2020 di tengah pandemi coronavirus, para pengikut QAnon di sosial media justru tumbuh pesat bak jamur di musim penghujan. Di Instagram dan Twitter, jumlah pengikut mereka naik 2 kali lipat. Bahkan di Facebook, jumlah pengikut mereka naik sampai 3 kali lipat. Tentu saja hal ini didorong oleh kekecewaan banyak pihak dengan aksi lockdown pemerintah sehingga mereka pun membuka hati terhadap berbagai teori konspirasi yang mengantagoniskan pemerintah. Tak hanya itu, bak virus pembawa malapetaka, QAnon kini menyebar hingga ke Eropa, mulai dari Belanda hingga negara-negara Balkan di Eropa Timur, bahkan memiliki pengikut setia sampai ke Jerman. Ada sekitar 200.000 pengikut QAnon di YouTube, Facebook, dan Telegram di Jerman menginginkan Trump untuk mengembalikan kejayaan Third Reich. QAnon juga mulai menginfeksi Kanada dan Inggris. Bahkan 1 dari 4 penduduk negeri Ratu Elizabeth itu menyatakan bahwa mereka percaya akan teori konspirasi yang dilontarkan QAnon. Padahal, peneliti asal University of Southern California, yakni Profesor Emilio Ferrara membuktikan bahwa 25% dari akun media sosial yang menyebarkan hashtag dan retweet berbau QAnon itu sesungguhnya adalah bot. Bahkan teori konspirasi yang disebarkan para pengikut QAnon lama-kelamaan makin aneh. Contohnya, Putri Diana sengaja dibunuh karena ia berusaha menghentikan peristiwa 11 September,
Kanselir Jerman Angela Merkel adalah cucu dari Adolf Hitler. Keluarga Rothschild sesungguhnya adalah sekte pemuja setan dan yang tak mengejutkan. Pada 2020, teori terbaru mereka menyebutkan bahwa para elit Hollywood memanen adenochrome, yakni adrenalin yang diekstrak dari darah anak-anak untuk dibuat menjadi sejenis zat psikoaktif, narkoba. Yang lebih keterlaluan, para penganut QAnon menganjurkan meminum bleach atau pemutih pakaian sebagai obat ajaib yang bisa menyembuhkan COVID-19. Karena kehebohan yang ditimbulkan QAnon, terutama serangan mereka ke gedung Capitol dan hoax-hoax meresahkan yang mereka sebarkan, pihak Twitter, Facebook, dan Reddit kini melarang pergerakan QAnon dalam situs media sosial mereka. Uniknya, walaupun awalnya QAnon menuduh pemerintah Amerika sebagai sekte cabal yang sesat, banyak ahli yang berpendapat bahwa QAnon sendiri sesungguhnya adalah sekte. Seperti layaknya sebuah sekte, QAnon merekrut anggota-anggotanya dari media sosial yang akhirnya membuat mereka terisolasi dari keluarga karena paham mereka yang bisa dibilang radikal. Ya, paham QAnon ternyata juga menyakiti anggota keluarga dari para penganutnya, sebab seringkali para pengikut QAnon yang sudah telanjur tercuci otaknya akan membenci anggota keluarganya yang menampik kebenaran teori-teori konspirasi yang dilontarkan QAnon tersebut. Karena perpecahan yang ditimbulkan oleh QAnon ini, Reddit sampai menyediakan support group bagi para keluarga yang kehilangan anggotanya karena tercuci otak oleh paham sesat QAnon. Sayangnya, sifat keterisolasian dari para penganut QAnon dari keluarga mereka ini malah justru memperburuk keadaan, sebab kini satu-satunya cara mereka untuk mengatasi rasa kesepian adalah dengan bersosialisasi dengan sesama penganut QAnon, sehingga mereka makin tenggelam dalam teori-teori konspirasi yang membutakan nalar mereka. Keberadaan sekte, apapun itu, dianggap amat berbahaya di Amerika. Sebab sudah banyak bukti di mana sekte-sekte yang awalnya adem ayem, lama-lama berubah mengancam jiwa banyak orang. Contohnya sudah banyak, semisal sekte apokaliptik pemuja UFO bernama Heaven's Gate, di mana seluruh anggotanya melakukan bunuh diri massal pada 1997, keluarga Manson, hingga Aum Shinrikyo yang menyebarkan gas beracun di stasiun kereta bawah tanah Tokyo. Sudah terbukti bahwa sekte-sekte yang awalnya terlihat tak berdosa, pada akhirnya melancarkan aksi pembunuhan atau bunuh diri massal. Tak heran banyak pihak takut bahwa sekte QAnon pada akhirnya akan berujung sama, yakni pada tragedi nan menggenaskan. Terlebih lagi, bukti-bukti sudah menumpuk bahwa para penganut QAnon tak segan-segan melakukan kekerasan demi memaksakan pendapat mereka. Pada 2018, seorang pendukung fanatik QAnon bernama Matthew Philip Wright memblokade Hoover Dam dengan persenjataan berat, sebuah aksi yang sebenarnya bisa dikategorikan sebagai terorisme. Pada tahun yang sama, seorang pria California tertangkap basah mengendarai mobil yang dipersenjatai dengan bom untuk meledakkan gedung Kapitol negara bagian Illinois di kota Springfield karena dianggap sebagai monumen cabal dan kuil pemuja setan. Bahkan, aksi para pendukung QAnon terbukti berujung pada pembunuhan ketika Anthony Comelo, lagi-lagi supporter fanatik sekte tersebut, menghabisi nyawa bos mafia bernama Frank Charlie karena percaya bahwa aksinya ini nanti akan dibela dan dilindungi oleh Trump, junjungannya. Jika ini masih kurang, pada 2020 seorang wanita bernama Jessica Prim membawa pisau dengan tujuan untuk melenyapkan lawan Trump di Pilpres kala itu, Joe Biden, dan juga hendak menyusup ke rumah sakit terapung milik Angkatan Laut Amerika di atas kapal US Comfort. Ia kala itu percaya bahwa kapal itu digunakan untuk mengangkut anak-anak yang akan diperjualbelikan oleh ring pedofil. Padahal kenyataannya, kapal itu sengaja merapat untuk membantu perawatan para korban coronavirus. Dan yang terbaru, pada 6 Januari 2021, para supporter Trump menyerbu gedung Capitol, dipimpin oleh seorang pria yang mengenakan tanduk bison. Pria itu bernama Jack Angley yang memiliki nickname sebagai QAnon Shaman, bahkan membawa tulisan, "Ki sent me," yang berarti, Ki yang mengirimku. Karena aksi-aksi inilah, pada 2019 FBI, Badan Penyelidik Top Amerika Serikat, menerbitkan memo yang mengecam dan menahbiskan gerakan QAnon sebagai aksi terorisme. Namun siapakah Ki yang mengaku sebagai pejabat tinggi Amerika ini sesungguhnya? Hingga konten ini dibuat, sosoknya masih diselubungi kabut misteri. Namun pihak FBI sendiri menyebut bahwa sang Ki yang misterius sesungguhnya bukan hanya satu orang saja, melainkan sebuah organisasi yang berniat buruk dan berusaha memecah belah rakyat Amerika. Bahkan, Twitter mendapati penemuan mengejutkan bahwa semenjak 2017, ada akun-akun Twitter asal Rusia yang dengan rajin menyebarkan dan memviralkan paham QAnon, sehingga muncul pendapat bahwa QAnon sesungguhnya merupakan gerakan luar negeri yang berniat menghancurkan Amerika dari dalam. Namun tentu tak mudah untuk membatasi pergerakan QAnon ini. Bahkan para petinggi negara yang menolak keberadaan QAnon bisa dengan mudah dituduh sebagai pengikut cabal pemuja setan, sehingga malah menjadi bukti kebenaran teori konspirasi mereka. Hal ini terbukti ketika pada tahun 2020, seorang anggota Kongres dari Partai Demokrat bernama Tom Malinowski mengutuk gerakan QAnon ini, namun malah balik dituduh melindungi para pedofil dan mendapat ancaman pembunuhan.
Bagaimana dengan Trump sendiri? Apakah Trump juga terlibat dengan gerakan QAnon ini? Menurut analisis berbagai media, akun Twitter Trump sudah 216 kali meretweet teori konspirasi yang disebarkan oleh 129 akun Twitter yang memiliki keterkaitan dengan QAnon. Saat wawancaranya pada 19 Agustus 2020, ketika ditanyai tentang QAnon, Trump yang kala itu masih menjabat presiden mengatakan bahwa dirinya tak tahu banyak tentang gerakan tersebut. Yang dia tahu, para pengikut QAnon sangat menyukainya. Ketika FBI mendeklarasikan bahwa QAnon memiliki potensi untuk menjadi teroris, Trump malah menampiknya dan menyebut para pendukung QAnon sebagai orang-orang yang sangat mencintai negara kita. Dengan kata lain, patriot. Siapakah Sangki ini? Kita mungkin takkan pernah tahu. Namun yang jelas, di luar semua kebohongan yang ia sebarkan, Ki jelas adalah sosok yang sangat berpengaruh. Bahkan majalah tenar sekelas Time pada 2018 meletakkan Ki ke dalam jajaran 25 orang paling berpengaruh di internet. Jika benar Trump memang berniat menghabisi para cabal ini, mengapa tak ia lakukan sejak lama saat ia memegang tampuk kekuasaan sebagai orang nomor satu di Amerika? Pertanyaan yang seharusnya ditanyakan oleh para penganut QAnon terhadap diri mereka sendiri. Perkembangan yang lebih menghebohkan pun terjadi awal tahun 2021. Klaim bahwa pejabat pemerintah terlibat ring perdagangan seks di bawah umur terbukti benar, tapi jauh berkebalikan dengan klaim QAnon. Pelakunya justru dari kaum mereka sendiri. Pada Maret 2021, surat kabar The New York Times melaporkan bahwa Matt Gaetz, anggota Kongres Florida dari Partai Republikan terlibat dalam trafficking gadis belia yang diperjualbelikan sebagai budak seks. Gadis itu baru berusia 17 tahun. Mengapa QAnon, yang walaupun isinya tak terdengar masuk akal justru mendapat banyak pendukung? Efek Dunning-Kruger menyebutkan bahwa orang yang tidak kompeten biasanya tidak akan menyadari ketidakkompetenan mereka. Efek Dunning-Kruger ini dijelaskan melalui dua paper yang diterbitkan David Dunning dan Justin Kruger, dua psikolog asal Amerika. Kala itu, kedua psikolog ini mengambil contoh dari sebuah kasus perampokan konyol yang terjadi pada 1995, di mana dua orang perampok mempercayai bahwa jika mereka mengolesi wajah mereka dengan jus lemon maka mereka akan jadi tidak terlihat. Mereka benar-benar melakukannya dan tentu saja akhirnya tertangkap polisi. Hal itu mereka percayai karena lemon jus kala itu digunakan untuk tinta tak terlihat, invisible ink, padahal bukan seperti itu cara kerjanya. Nah, kita bisa simpulkan kedua perampok itu begitu bodohnya percaya pada hoax karena mereka tidak kompeten. Kenapa mereka bisa mempercayainya? Karena kemampuan membedakan sesuatu apakah itu hoax atau bukan adalah suatu bentuk kompetensi yang tak mereka punyai. Parahnya lagi, karena mereka tak memiliki kompetensi tadi, mereka juga tak paham bahwa pemahaman mereka salah dan mengira bahwa mereka benar. Sangat sulit memang meyakinkan orang-orang seperti ini, sebab menurut Dunning dan Kruger juga, hanya ada satu solusi untuk orang-orang seperti ini, yakni menyuruh mereka terjun ke dalam masalah itu langsung.